Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dan para simpatisan yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kami. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Mari kita posisikan diri kita di tempat yang nyaman dan kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada setiap kita. Dan kita boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita, kita mau beribadah bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkanlah setiap diri kita, membawa seluruh anggota keluarga kita kepada Tuhan. Dalam kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Itulah yang kita yakini. Itulah yang kita rindukan. Nyata di dalam kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita Indonesia dan dunia ini yang sedang sakit, yang sedang dalam permasalahan dan pergumulan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita bersaat teduh. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita mulai ibadah kita. Kita nyatakan bersama bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk memuliakan namanya, menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Kita rindu mendengar suara Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita. Kita mau menikmati bait Tuhan, kita menikmati semua kemurahan Tuhan. Satu hal yang kurindu. Mari kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kurindu,
beribadah hari ini dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, lebih baik satu hari pelataran. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan Allah kami yang maha pengasih dan pemurah. Setiap kali kami melihat hidup kami ya Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami menyatakan kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini kami mau sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Kami rindu menyapa Engkau, dekat dengan Engkau. Kami mohon supaya kami dapat menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Allah yang hidup, yang sudah menyatakan kemurahan-Nya dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami puji dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kami. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini.
Ini kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah banyak mendukakan hati Tuhan dalam perkataan maupun tingkah laku kami. Seringkali bibir kami menyatakan bahwa dalam kelemahankulah ya Tuhan kuasa-Mu nyata. Bahwa dalam segala hal ya Tuhan Engkaulah kuat kami. Tapi seringkali kami meragukannya. Seringkali kami tidak percaya. Kami meninggalkan Engkau dan mencari jalan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Perkenankanlah kami, layakkanlah kami datang kepadamu di dalam ibadah kami hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di berbagai tempat dan di sepanjang abad kita nyatakan iman kita nyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kita sekarang ini, dalam kondisi kita sekarang ini, banyak dari kita yang mengalami kekhawatiran, banyak dari kita yang mengalami kecemasan, dan kita serasa berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab setiap kita. Mari dalam ibadah ini kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita mau nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu di dalam hidup kita dan di dalam dunia ini. Yuk mari kita nyatakan sama-sama. Kita nyatakan di bait pertama, di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita. Walaupun goncang semesta ini, Tuhan perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh baik siang maupun malam gelap.
tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Betul Bapak Ibu, Tuhan Yesuslah perlindungan kita, tempat pertolongan kita. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait yang keempat, katakan. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganmu. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang, katakan lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang, katakan sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Ya, Tuhanlah tempat perlindungan kita yang teguh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Halim. Tema besar kita di bulan September ini, dalam kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Dan tema kita di dalam ibadah hari ini, kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menyegarkan kita, menguatkan kita semua. Mari persiapkanlah setiap diri kita menerima berkat firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan pasti sanggup. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan menguatkan setiap hati kita melewati segala persoalan di dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus selalu menopang kita, selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan
jangan berhenti harap padanya. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat Tangannya takkan untuk menolong setiap kita. mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Katakan percayalah. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Katakan dengan kesungguhan hatimu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tak tinggalkanmu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan untuk kami boleh datang padamu beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti akan setiap kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidupan kami, agar kami senantiasa boleh hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, yaitu Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Tema kita adalah kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam setiap diri kita manusia ini ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Ada kekuatan bukan berarti saudara kita boleh menjadi sombong. Karena kekuatan kita terbatas dan kita tidak sempurna. Yakobus 4 ayat 6b, Allah menentang orang sombong, tetapi Dia memberi anugerah mengasihani kepada orang yang rendah hati. Ingat khotbah Musuh Francis, jangan terlena dengan keberhasilan kita, karena itu membuat kita menjadi sombong. Amin saudara. Kelemahan itu sudah pasti ada pada setiap kita. Sekalipun kita sudah diselamatkan saudara, kita masih suka gagal memenuhi kehendak Allah. Kita juga sering jatuh di dalam dosa. Kita sering main-main juga dengan dosa saudara. Dan kita jatuh bangun dalam iman kita. Tidak sempurna, tetapi kita sedang proses menuju sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masih ingat juga khotbah Musuh Francis, kita harus waspada pada kelemahan kita, tumin arkelis. Saudara, kelemahan kita akan bisa dipakai iblis, menjatuhkan kita saudara. Karena itu kita seringkali gak bisa menjadi saksi Tuhan. Sedangkan Tuhan ingin saudara dan saya itu menjadi saksi Tuhan saudara. Pendeta Beni Solihin juga mengingatkan kita. Kita seringkali juga menafsir, tidak memahami akan kebaikan Tuhan. Karena itu apa suruh dia katakan saudara, untuk memberi jalan keluar. Iya saudara, kita membuka akan semua album kenangan kita bersama Tuhan. Supaya apa? Saudara, kita ingat lagi kebaikan Tuhan begitu luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Saudara, hal ini juga telah diajarkan, diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Yaitu mengajar anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya bahkan tentang
perintah-perintah Tuhan dan juga mengingatkan kebaikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, saudara. Keadaan ini juga dirasa oleh Rasul Paulus begitu berat ketika iblis mengocoh dia. 2 Korintus 12 ayat 7. Mengocoh apa artinya, saudara? Dia dipukul, ditinju, saudara sekalian. Sakit, saudara, ditinju terus pasti babak belur, saudara. Karena itulah, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus minta supaya duri dari dalam dagingnya diangkat Tuhan. Satu kenyataan dan bukti, saudara, kita sedang dalam peperangan rohani melawan iblis. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan sebab perjuangan kita bukanlah melawan penguasa, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat, saudara. Melawan musuh yang tidak kelihatan tapi nyata, saudara sekalian. Itu yang kita hadapi. Semakin kita sungguh-sungguh, saudara, di dalam Tuhan, semakin juga banyak tantangan godaannya. Dan karena apa? Iblis tidak akan tinggal diam, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8, karena iblis digambarkan singa yang mengaum berkeliling mencari mangsa untuk ditelannya, saudara. Dia sepakat binatang yang sedang lapar, ya, mencari mangsa, dan akan dengan penuh semangat dia tidak akan berhenti, saudara, sampai dia mendapatkan mangsanya, saudara. Kerja keras luar biasa. Itu juga, saudara, itulah yang dialami Ayub, saudara. Dia adalah seorang jujur yang saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan mengizinkan, saudara, ketika iblis mau mencobai Ayub, saudara, dia mengalami bagaimana dia sampai memiliki penyakit yang begitu berat. Kita juga melihat, saudara, Raja Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Maka ketika dia tidak taat, roh Allah meninggalkan dia, dan dia di hidup dia hatinya dikuasai oleh roh jahat, saudara. Dia menjadi orang yang tidak damai sejahtera. Dia orang yang dipenuhi dengan kebencian, saudara, sehingga dia selalu ingin membunuh Daud, saudara sekalian. Itu bukan suatu kebiasaan dia, tapi karena dia sudah dikuasai roh jahat, maka hatinya menjadi jahat. Saudaraku yang kekasih, saudara ingat, ya, akan bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh, ya, Tuhan, di dalam Tuhan. Walaupun kita akan diberikan mengalami gangguan iblis, saudara. Tetapi saudaraku yang kasih, Tuhan tidak ingin saudara bermain-main di dalam hidup saudara. Kalau begitu, saudara sekalian, kalau kita bertanya dan berkata, lebih baik kita mau menjadi orang biasa-biasa saja, buksu. Saudara sekalian, saudara mau seperti jemaat Laodikia dikatakan hidupnya suam-suam kuku, saudara. Disebut sebagai apa? Jemaat yang malang, yang miskin di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Wahyu 3:14-17. Dan Tuhan kita dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 9, Yakobus 4 ayat 7. Tidak mau kita bersantai-santai dalam iman kita. Tetapi Tuhan ingin kita apa? Lawan iblis. Bukan diam, bukan menyerah, tetapi lawanlah iblis, saudara. Jangan pernah menyerah. Kita harus melawan iblis. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, iblis bisa menghancurkan hidupan suami istri. Bisa menghancurkan hubungan anak dengan orang tua. Dapat menghancurkan hubungan majikan dengan hambanya. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan bagaimana kita bisa menjaga hubungan itu. Baik antara suami istri, bagaimana dengan orang tua dan anak. Menjaga dengan baik hubungan ini. Menjaga dengan baik hubungan majikan dengan hamba. Dan puncaknya dia mengajar, mengingatkan dan memerintahkan, bahkan membentengi diri kita dengan firman-Nya yang berkata demikian. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan endunamosute, di dalam bentuk imperatif, saudara. Dikatakan hendaklah kalian dikuatkan. Ada kuatan, ada campur tangan yang eksternal, yaitu kuasa Allah, yaitu kuasa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya. Efesus 1:19-20. Bagaimana saudara bisa kuat di dalam Tuhan? Saudara bukan hanya menerima kuasa Tuhan, saudara. Saudara juga harus siap berperang. Dikatakan di dalam firman-Nya,
harus kita menggunakan senjata Allah dan tetap teguh berdiri. Efesus 6, 14, 17. Bukan duduk santai-santai, ogah-ogahan, males-malesan saudara. Bukan demikian. Kita harus sungguh-sungguh. Karena apa? Kita sedang berperang melawan musuh kita iblis yang tidak akan diam. Saudara, dengan apa kita berperang saudara? Allah memberikan kita senjata untuk berperang. Apa itu? Salib, kayu salib yang saudara biasa pajang di rumah untuk saudara pakai melawan iblis, atau kalung salib yang digantung di leher saudara untuk melawan iblis, atau juga Alkitab ini saudara. Alkitab saudara angkat untuk melawan iblis, atau Alkitab saudara taruh di bawah bantal supaya iblis tidak mengganggu saudara. Saudara, ini adalah pikiran yang salah, pikirannya picik saudara, tidak benar saudara. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita melawan iblis? Senjata apa yang kita harus pakai? Ya, karena kalau kita hanya menggunakan senjata yang tidak ada apa-apanya, yaitu Alkitab benda mati, kayu salib benda mati, kita tidak pernah bisa menang terhadap iblis. Ada yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Digambarkan seperti pelengkapan tentara Romawi. Kita lihat di gambarnya saudara. Apa ya saudara yang menjadi senjata kita? Satu, ikat pinggang kebenaran. Ya, setiap orang pakai celana supaya nggak kedodoran saudara, dia pakai ikat pinggang saudara. Supaya kencang saudara. Dengan ikat pinggang ini mengencangkan celananya dan dia juga bisa bergerak dengan bebas saudara. Biarlah hidupan iman kita, rohani kita senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Ya, kita tidak mudah diperdaya oleh iblis dan kita tidak mudah mengikuti keinginan iblis, tetapi kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu mengikat, berada di dalam kehidupan kita. Kita berjalan di dalam kebenaran. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita berada di dalam Tuhan, maka iblis tidak akan pernah bisa menyerang kita. Karena kita berjalan dalam kebenaran, yaitu di dalam Tuhan. Kenakan baju sirah keadilan. Baju sirah saudara adalah pelindung dada. Ya, pelindung dada dia. Bahannya dari bahan besi, ya, yang tahan terhadap serangan senjata. Saudara, baik pedang maupun tusukan panah. Dan baju sirah itu disebut alat pelindung kita di dada kita. Apa yang dikatakan baju sirah ini? Bukan hanya baju sirah tetapi baju sirah keadilan. Keadilan itulah yang selalu disampaikan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Bahwa setiap orang percaya, anak-anak Tuhan harus selalu mengutamakan keadilan. Saudara, Tuhan mencintai keadilan dan juga membenci kejahatan. Mazmur 45 ayat 8, demi memenuhi keadilan Allah, Yesus mati menggantikan kita orang berdosa. Saudara, yang ketiga apa alat pelindung yang ketiga? Biarlah kakimu beralas kerelaan memberitakan Injil keselamatan. Jangan terpaksa memberitakan Injil, karena itu adalah amanat agung Tuhan. Mari kita memberitakan Injil, itu adalah sekali lagi amanat agung yang harus dilakukan kita anak Tuhan. Dan kalau kita melakukannya, maka semakin banyak orang akan bertobat dan percaya Tuhan. Dia akan menjadi lawan iblis. Dan saudara sekalian, apa yang katakan firman Tuhan Lukas 15 ayat 10, sukacita malaikat di surga ketika banyak orang bertobat dan percaya Tuhan. Tetapi iblis akan duka cita karena semakin banyak lawannya saudara sekalian. Dan yang keempat saudara, menggunakan perisai iman. Perisai adalah pelindung kita, baik muka dan badan kita bisa pakai saudara untuk apa? Melindungi kita ya. Perisai itu sebentuk panjang bulat juga, dia panjang, dia itu untuk melindungi ya. Sudah bisa pakai terus untuk melindungi dari serangan baik panah maupun senjata apapun. Baik dari jarak jauh, jarak dekat, kita bisa menjaga diri kita dari lawan kita. Saudara, 1 Yohanes 5 di dalam perisai ini dikatakan ialah perisai iman ya.
Di dalam 1 Yohanes 5:4b dikatakan kemenangan melawan dunia adalah iman kita. Jadi karena itulah saudaraku yang kasih, kita harus selalu kuat dalam iman kita. Karena itulah kita selalu berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan iman di dalam menghadapi berbagai macam persoalan cobaan. Supaya kita tidak terpedaya oleh iblis. Kita bisa tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang kelima, saudara, senjata pelindung kita apa? Terimalah ketopong keselamatan. Itu yang ada di kepala saudara. Melindungi kepala dan melindungi leher saudara itu. Saudara lihat gambarnya. Saudara lihat, saudara. Ya, dia bisa melindungi kepala dari serangan, ya, dari senjata, baik panah maupun sebagainya, saudara. Alat pelindung ini adalah pelindung ketopong keselamatan dikatakan. Bahwa segenap hati dan supaya pikiran kita boleh tertuju kepada apa? Keselamatan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, saudara. Karena itulah kita tidak boleh diperbudak oleh iblis. Kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus taat kepada Tuhan, percaya ya bahwa kita akan bisa berhasil di dalam mengalahkan iblis. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan. Dan Yesus mati di kayu salib bukannya menyelamatkan kita, tetapi telah mengalahkan iblis, saudara. Dan terakhir, saudara, itu adalah senjata penyerang. Itu apa, saudara? Pedang roh. Pedang roh ialah firman Tuhan. Pedang alat penyerang, kita menyerang musuh, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus ya di padang gurun ya, dia menghadapi pencobaan. Dia juga menggunakan firman Tuhan di dalam Matius 4. Firman Tuhan untuk melawan iblis. Inilah teladan bagi kita. Penting saudara belajar firman Tuhan. Penting juga saudara melakukan firman Tuhan dan melakukan, dan kita bisa pakai tepat pada waktunya untuk kita bisa juga menghadapi iblis seperti Yesus. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah yang paling disukai oleh setiap orang, adalah khotbah yang terakhir. Saudara dikasih Tuhan, yaitu yang kedua tadi adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah waktu kita menghadapi iblis. Ya, kita tetap berdiri teguh, dan yang kedua adalah berjaga dan berdoa. Jaga-jaga dan berdoa di ayat 18. Berjaga-jaga berdoa artinya apa, saudara? Tetap bangunlah, waspada, gigih dalam permohonan, tanpa menyerah dan berhenti di dalam berdoa. Saudara, penting sekali saudaraku yang kekasih, ya. Dan berdoa dikatakan di dalam ketika kita berdoa setiap waktu dalam roh diajarkan. Jangan salah kita mengerti, bukan berdoa dengan bahasa roh ya. Berdoa di setiap waktu dalam roh artinya kita berdoa di bawah pimpinan Roh Kudus, saudara. Itu sangat penting sekali, saudara. Dan kita bisa berdoa selalu di dalam pimpinan Roh Kudus, maka doa kita selalu di dalam kehendak Allah. Saya sering kali berdoa selalu minta Roh Kudus memimpin. Saya tidak berdoa dengan poin yang saya bikin, tapi doa pimpinan Roh Kudus, maka akan ada perkataan-perkataan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus kepada pikiran saya, dan saya berdoa dengan apa yang dituntun oleh Allah. Saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang berjaga-jaga di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan kita harus berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemu. Dan di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat atau penurut, tetapi tubuh daging ini lemah. Saudara, karena itu harus terus berjaga-jaga. Lalu Yakobus 5 ayat 16b dikatakan apa? Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar besar kuasa dan manfaatnya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, mari jangan berdoa malas-malasan. Berdoalah yang sungguh-sungguh dan tekun di dalam Tuhan. Supaya kita selalu boleh kuat, beroleh kekuatan menghadapi berbagai macam cobaan. Ingatlah bahwa Tuhan mau kita kuat mengalami kuasa Tuhan, saudara. Kuat bukan dari diri kita yang lemah, tapi kuat yang dari kuasa Tuhan. Di dalam kondisi apapun terjadi di dalam hidup kita saat ini, seperti apa yang telah terjadi, COVID-19 telah menyebar kemana-mana, begitu banyak
ya orang yang mengalami, mungkin juga anak-anak Tuhan yang mengalami demikian saudara, dan banyak yang meninggal, tapi semua atas izin Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetaplah di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia mati di kayu salib bagi kita. Yohanes 15 ayat 5 katakan, kalau kita berada di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Daud menggambarkan Tuhan itu seperti benteng dalam hidupnya. Mazmur 27 ayat 1, menara kekuatan terhadap musuh. Mazmur 61 ayat 4. Pengalaman Daud bersama Tuhan, itulah yang menguatkan dia. Saudaraku yang kekasih, karena itu saudara jangan biarkan kelemahan itu menjadi senjata iblis, menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan menghancurkan kita. Hati-hati, karena iblis bisa menguasai pikiran kita, bisa menguasai perasaan kita, bahkan menguasai jasmani kita. Dia menyerang jasmani saudara dan saya seperti Ayub mengalaminya. Saudaraku yang kekasih, ingatkah kita khotbah musuh Francis? Waspadalah pada kelemahan kita. Walaupun kita mungkin sempat gagal, tapi ada anugerah bagi Tuhan bagi kita, karena Tuhan yang sudah bangkit itu. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Buka album kenangan kita bersama Tuhan, maka kita akan terus dikuatkan saudara. Dan tetap terus berharap dan bersyukur, itu dari pendeta Beni Solihin. Belajar memahami kerja Tuhan. Tuhan mengerjakan kebaikannya, agendanya, rencana dan kehendaknya. Belajarlah mengerti bahwa Tuhan itu baik, tidak ada rencananya yang jahat. Pendeta Yohan Candawasa saudara. Dan dari saya saudara, jangan hanya kita jaga, ingat akan kesehatan kita dalam rohani kita, tetapi juga ingat juga penting jaga kesehatan jasmani kita. Melaksanakan protokol kesehatan saudara sekalian, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, minum vitamin, makanan-makanan yang bergizi, supaya saudara kondisi tubuh saudara selalu fit, sehingga tidak mudah diserang oleh virus corona saudara. Dan Paulus mengajar kita hidup kuat di dalam Tuhan, ialah kita bersiap di dalam peperangan melawan musuh kita. Gunakan senjata Allah, alat pelindung kita, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kaki yang beralaskan kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir adalah saudara senjata penyerang kita, yaitu apa? Pedang Roh, firman Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, ini Tuhan memberi anugerah kesempatan kita juga senantiasa berdoa, supaya kita kuat di dalam menghadapi banyak cobaan dan khususnya tipu muslihat iblis. Dan mari biarlah kita tetap tekun di dalam doa-doa kita, maka akan kuasa Tuhan akan terus menyertai, menguatkan kita dan menjadikan kita pemenang di dalam menghadapi berbagai serangan iblis. Firman Tuhan Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itulah saudara, tundukkanlah dirimu kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami, sesungguhnya kami sedang menghadapi peperangan ya Tuhan terhadap iblis. Engkau memberi kami kekuatan dan Engkau ingin kami hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan mau kami juga siap berperang melawan iblis, dan Tuhan melengkapi kami dengan senjata untuk kami, baik untuk melindungi kami dari musuh kami, baik itu ikat pinggang kebenaran, yaitu baju sirah keadilan, dan juga kasut berelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, dan juga kami juga diberikan pedang Roh supaya kami bisa melawan, menyerang musuh kami. Dan terima kasih ya Tuhan untuk pemberian Tuhan ini, agar kami benar-benar boleh memanfaatkan senjata yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Yang terutama juga Engkau mengingatkan kami untuk tekun di dalam berdoa dan berjaga-jaga.
karena setiap saat musuh akan terus menyerang kami dan kami harus menang dari peperangan ini. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hari ini. Biarlah Engkau juga menolong memampukan kami terus hidup percaya dan mengandalkan Tuhan sehingga kami boleh selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar, kita terima bersama-sama. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam segala persoalan hidup kita. Dan mari pada saat ini kita mau menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 19 menyatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Ini sekaligus sebagai kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan kita hari ini dan ke depannya. Ada dari antara kita yang sekarang sedang mengalami berbagai-bagai persoalan. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menyatakan pertolongannya kepada setiap kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus akan selalu Tuhan menopang Yesus setiap kita. selalu menopangmu. Jadi jangan berhenti berharap kepada Jangan Tuhan. berhenti harap padanya. Yesus sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya
percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap kita di dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam setiap pergumulan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang pengasih, Allah yang maha kuasa, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam segala kelemahan-kelemahan kami. Tuhan yang akan menyegarkan setiap kami di dalam kegelisahan kami, kecemasan kami, kekhawatiran kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam situasi kondisi sekarang ini, satu-satunya harapan kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, tempat kami bersandar, tempat kami berserah hanya Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan juga untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan, untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengembalikan sebagian ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan, agar persembahan kami ini sungguh-sungguh menjadi alat bagi Tuhan untuk melayani Tuhan, baik di gereja-Mu ini maupun di tempat Tuhan menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, mungkin saat ini dari antara kami belum bisa memberikan persembahan karena kami mengalami kesulitan-kesulitan. Usaha pekerjaan kami mengalami gangguan. Atau kami bahkan sudah tidak bisa bekerja lagi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar kepada setiap kami. Ketika kami sungguh-sungguh berteluh di hadapan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh kami berharap kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan dari kami. Apa yang kami perlukan. Tuhan, cukupkanlah kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang sekarang mengalami kekurangan, yang sekarang mengalami kesusahan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk situasi kondisi sekarang ini. Tuhan, situasi ini sungguh tidak mengenakan. Situasi ini sungguh mengkhawatirkan dalam hidup kami. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami percaya. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas dunia ini. Kiranya Engkau mengerti setiap jeritan kami Tuhan. Kiranya sakit penyakit yang sekarang sedang terjadi, virus corona yang sedang terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya boleh disingkirkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau tolong setiap pemimpin-pemimpin yang ada boleh mencari solusi yang terbaik, boleh memberikan aturan-aturan yang sungguh-sungguh untuk kebaikan orang banyak. Dan kami bersama-sama Tuhan, pemimpin kami maupun kami rakyat, bersatu padu kami mau keluar dari kondisi ini. Tolong berkati Tuhan secara ekonomi, juga secara sosial, keamanan Tuhan tolong. Mungkin banyak hal gangguan-gangguan yang terjadi. Kiranya Tuhan di dalam pengawasan-Mu dan dalam tangan-Mu, Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk dunia ini, Tuhan juga bebaskan. Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah gereja Tuhan menjadi tempat bagi anak-anak Tuhan. Untuk kami boleh melihat kasih Tuhan nyata
di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap komisi juga yang ada, Tuhan berkati. Tuhan tolong berkati hamba Tuhan, majelis, dan juga jemaat secara keseluruhan. Biarlah kami sama-sama tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami, ibadah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah berkat dan sejahtera turun atas saudara sekalian. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah terus menyertai saudara. Dan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus tetap tinggal bersama dengan saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, silakan duduk. Saat teduh Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita tetap bisa melangsungkan ibadah kita sekalipun secara online. Tetapi kita percaya Tuhan terus dan tetap memberkati kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap para pelayan hari ini, khususnya Pendeta Yohanes Halim yang Tuhan sudah pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan juga semua para penata layan, baik itu pelayan mimbar maupun teman-teman di multimedia yang Tuhan sudah pakai di dalam pelayanan hari ini. Doa kami Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Pada tanggal 11 nanti 11 Oktober kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur HUT gereja ke-33 tahun. Ibadah HUT ini kita akan laksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk itu bagi jemaat sekalian, kami harap bisa mempersiapkan secara khusus, bisa mendownload aplikasi Zoom untuk kita gunakan, kita pakai bersama-sama di dalam perayaan HUT kita nanti pada tanggal 11 Oktober yang akan datang. Berikutnya kami sampaikan dalam rangka ulang tahun gereja diberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk bisa memberikan persembahan syukur HUT. Persembahan syukur jemaat sekalian dapat transfer ke gereja sebagaimana kita mentransfer persembahan rutin kita setiap minggu. Atau Bapak Ibu bisa sampaikan lewat amplop persembahan yang bisa Bapak Ibu antar ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Berikutnya kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut di dalam persekutuan doa rutin kita lakukan setiap hari Rabu malam. Persekutuan kita mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30. Kita menggunakan aplikasi Zoom. Untuk itu mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bergabung bersama-sama dalam persekutuan doa ini untuk kita banyak mendoakan banyak hal. Baik itu doakan untuk jemaat Tuhan,
mendoakan untuk pribadi kita, mendoakan gereja Tuhan, bahkan mendoakan kondisi bangsa kita saat ini, bahkan dunia yang sedang mengalami pergumulan bersama-sama kita hadapi hari-hari ini. Kami juga terima kasih kepada Saudari Evelyn Kristanti yang sudah mempersembahkan iuran aplikasi Zoom sampai pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan memberkati Saudara Evelyn dalam pelayanan yang Tuhan percayakan khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Ada berita duka, telah dipanggil Tuhan dalam damai sejahtera Ibu Tensiunio pada hari Rabu 23 September 2020 kemarin dan telah dikremasi pada hari Kamis 24 September 2020 yang lalu. Doa kami semua keluarga yang berduka kiranya Tuhan berikan penghiburan, pengharapan dan Tuhan tambahkan penghiburan kekuatan dari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang berduka ini. Demikian jemaat dikasih Tuhan, info dan warta hari ini. Doa kami kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita beribadah terus kepada Tuhan. Ajak terus anggota keluarga kita beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Tetapi di sanalah Tuhan akan terus memberkati dan menolong setiap kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.